Mereka mengawasimu waktu lagi di kamar tidur dan kamar mandi. Eits, yang aku maksud bukan anak balitamu ya, bukan? Salah satu hal yang pasti kamu nggak kepikiran waktu liburan adalah apakah ruangan tempatmu menginap punya kamera tersembunyi yang tertanam di semua tempat. Jadi, pertama-tama, coba lihat tempat-tempat yang paling jelas di kamar hotelmu untuk melihat apakah ada kamera tersembunyi di sana. Menurut beberapa ahli, kalau kamu nggak nemu sesuatu di depan mata, coba pakai ponsel pintarmu untuk menyisir kamarmu sekali lagi. Setiap kamera punya lensa, dan semua lensa memantulkan cahaya. Jadi, cara cepat untuk mencari kamera tersembunyi adalah menutup semua tirai di dalam kamar dan mematikan lampunya. Pakai senter ponselmu dan arahkan ke tempat atau barang-barang mencurigakan yang mungkin ada kamera tersembunyinya. Salah satu tempat yang kelihatan jelas adalah pendeteksi asap di langit-langit kamarmu. Ambil kursi dan arahkan sentermu langsung ke sana dan cari apakah ada cahaya merah atau biru yang terpantul. Kamu harus lakukan perlahan karena sentermu perlu mengenai lensa di sudut yang tepat supaya pantulannya kelihatan. Setelah itu, lanjut ke barang lain, kayak pancuran di kamar mandi atau jam alarm dan charger HP. Ingat posisi barang-barang ini. Kalau chargernya ditaruh di tempat kemungkinan adanya kamera pengawas, selidiki dan lapor ke resepsionis. Bahkan, lukisan di kamarmu bisa jadi sarang kamera tersembunyi. Barang lainnya mungkin lampu, lubang di dinding, atau di suatu tempat di dalam WC. Tempat seram lainnya adalah cermin kamar mandi, yang ini agak sulit, jadi kamu harus sabar waktu meriksa. Kamu juga bisa pakai kamera HP buat mencari kamera pengawas yang memata-mataimu pada malam hari. Kamera rahasia ini memancarkan cahaya inframerah yang enggak bisa dilihat mata manusia supaya bisa digunakan malam hari. Kamu juga harus mematikan semua lampu dan mengatur kamera ke mode selfie. Kamera belakang sebagian besar ponsel pintar punya filter inframerah, tapi kamera depan enggak. Kamu bisa coba ngarahin remote TV ke kamera depanmu dan tekan tombol manapun buat ngecek sendiri. Kalau kamu lihat lampu merah cerah di layar, berarti kameranya berfungsi. Kamu cuma tinggal gerakin kameramu dalam gelap untuk mencari cahaya yang terang. Coba periksa ruanganmu sekali lagi buat mastiin nggak ada yang terlewat. Teknik lain yang bisa kamu pakai adalah mematikan fitur Wi-Fi hotel saat memasuki kamar. Sebagian besar kamera terhubung ke Wi-Fi. Jadi, kamera ini takkan berfungsi lagi. Kalau kamu dapat telepon dari resepsionis yang bilang Wi-Fi di kamarmu mati, nah itu pertanda buruk. Seharusnya mereka nggak tahu apakah Wi-Fi di kamarmu sengaja dimatikan atau tidak. Mungkin kamera di kamarmu berada di jaringan Wi-Fi lokal. Saat kamu terhubung Wi-Fi kamar hotel untuk kali pertama, berhati-hatilah dalam berbagi data pribadimu. Sebagian besar jaringan meminta detail loginmu, seperti email. Sebagian orang bisa mendesain ulang halaman login Wi-Fi yang identik dengan hotel asli dan mungkin menipumu. Kamu mungkin terhubung ke router Wi-Fi, tapi satu email aja udah cukup bagi seseorang untuk tahu segala hal tentangmu. Salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mendownload aplikasi yang menunjukkan perangkat apa yang saat ini terhubung ke Wi-Fi yang kamu pakai. Aplikasi ini bisa menampilkan ponsel pintar, laptop, TV pintar, dan bahkan mungkin kamera tersembunyi yang terhubung. Pemindai frekuensi radio mampu mendeteksi kamera nirkabel di kamarmu, meski terhubung ke Wi-Fi-nya sendiri. Cara ini mungkin agak repot, karena banyak perangkat nirkabel yang memenuhi gelombang udara. Kamu pun bisa menerima sinyal acak meski sudah mematikan semua gadget dan sinyal pemancar nirkabel. Pembobolan ke kehidupan pribadimu bisa aja kayak ada yang menyadap ponsel atau telepon rumahmu untuk mendengarkan percakapanmu. Salah satu cara menguping percakapan orang adalah memasang mikrofon ke telepon yang mengirim audio secara nirkabel ke perekam dari pemancar jarak jauh. Hampir semua orang bisa mendapatkan peralatan kayak gini karena harganya terjangkau dan tersedia di banyak toko. Kalau kamu dengar suara aneh waktu bicara di telepon kayak suara klik, suara yang jauh, atau yang mirip pemutar rekaman jadul, kemungkinan ada yang lagi nguping panggilan teleponmu. Suara-suara seperti ini seharusnya tidak ada di ponsel modern pada umumnya. Sebagian besar perangkat lunak pengganggu berjalan di latar belakang ponselmu tanpa izin, sehingga menguras baterai. Mungkin ada banyak penjelasan kenapa baterai ponselmu terus bocor. Tapi sejumlah perangkat lunak, virus, dan malware yang ada di ponselmu bisa jadi alasannya.
Kamu juga bisa lihat aktivitas ponsel yang nggak biasa waktu kamu nggak pakai gadget. Kalau notifikasimu terus muncul, padahal udah kamu mute, mungkin ponselmu lagi disadap. Kalau ini yang terjadi, penyadap bukan cuma punya akses ke panggilan teleponmu, tapi juga ke seluruh ponselmu. Orang itu bisa mengambil foto, video, file, dan informasi apapun yang kamu punya tanpa izin. Kalau ponselmu butuh waktu lama untuk dimatikan dibanding biasanya, itu bisa jadi tanda lain kalau ada yang lagi melacak ponselmu. Supaya bisa sepenuhnya mati, ponsel perlu keluar dari semua program dan aktivitas yang berjalan. Kalau ponselmu lagi transfer data ke seseorang di tempat jauh, mungkin itu sebabnya ponselmu lama mati. Salah satu tanda bahaya paling besar adalah kalau kamu menerima pesan teks berisi simbol dan angka yang nggak jelas. Orang yang menyadap ponselmu memakai software ilegal yang kadang mengharuskan mereka menerima kode rahasia. Pastikan pesan teks ini bukanlah sesuatu yang kamu aktifkan sendiri. Kalau ternyata bukan, carilah orang yang bisa membantu. Kalau kamu lagi lihat-lihat aplikasi di HP dan kamu lihat aplikasi yang seharusnya nggak ada atau mencurigakan, aplikasi itu bisa jadi penyamaran untuk aplikasi mata-mata. Selain itu, coba periksa riwayat aneh di browsermu untuk hal-hal yang nggak kamu cari. Kamu mungkin sadar HPmu nyala dan mati sendiri tanpa kamu sentuh. Dan yang paling parah, penyadap bisa menyalakan kamera ponselmu kapan aja tanpa seizinmu. Kalau merasa ponselmu disadap, kamu harus mengatur ulang ponsel ke mode pabrik. Dan itu akan menghapus semua data termasuk file, pengaturan, dan aplikasi. Risiko yang sama juga berlaku di laptop. Sesekali kita mengklik sesuatu yang kelihatannya aman, padahal fungsinya adalah titik akses bagi spyware untuk memasuki software komputer kita. Baterai yang cepat habis, panas berlebih, dan aktivitas aneh adalah tanda-tanda PC-mu terinfeksi. Pelacak GPS adalah cara paling umum untuk melacak kendaraan seseorang. Cara menanamnya juga lumayan mudah, tapi kita sulit sekali menemukan alat pelacaknya karena biasanya ditanam di tempat yang sulit dijangkau. Kalau kamu pernah merasa ngeri karena curiga ada yang mengikutimu waktu lagi nyetir, atau kebetulan ngelihat orang yang sama kemanapun kamu pergi, mulailah cari alat pelacak itu. Tempat yang paling umum adalah di bawah mobil atau di dekat roda belakang. Tapi orang yang melacak mobilmu pasti pintar dan mungkin sudah ahli. Dia nggak akan membiarkanmu memergokinya semudah itu. Kalau kamu nggak nemu apapun di luar kendaraanmu, coba cari di dalam. Kalau kamu nemu sesuatu di sana, itu pertanda jelas bahwa orang yang melacakmu udah membobol mobilmu dan menanam perangkat pelacak tadi. Atau mungkin itulah seseorang yang kamu kenal dan pernah nebeng mobilmu untuk menaruh tanpa sepengetahuanmu. Periksa di belakang dashboard dan di antara perangkat elektronik mobilmu untuk memastikan. Alih-alih membongkar mobilmu buat nyari pelacak ini, kamu bisa beli pendeteksi penyadap GPS yang bekerja dengan mencari frekuensi elektronik di dekat mobilmu. Alat ini nggak akan memblokir fungsi pelacakannya, tapi bakal bantu kamu mencarinya. Sebelum dipakai, matikan smartphone-mu atau atur ke mode pesawat. Dengan begini, frekuensinya nggak akan ngilangin frekuensi alat pelacak. Kalau kamu merasa cara ini nggak ngaruh, coba parkir mobilmu di area terpencil yang sepi, atau bisa juga di garasi yang jauh kalau perlu. Nah, ada yang udah mulai ngeri-ngeri sedep juga. Coba angkat tangan.